Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan nar. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam mugi-mugi tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini pada Isya seperti biasa setiap malam Sabtu kita kembali mengkaji hal-hal yang penting dalam agama kita, diawali dengan amalan ringan, lalu nantinya kita lanjutkan dengan pembahasan Sirah Nabawiyah, masih seputar awal-awal Nabi SAW itu berdakwah. Kemarin kita bahas tentang masuk Islamnya Hamzah bin Abdul Muttalib. Lalu kali ini kita bahas tentang masuk Islamnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Baik, kita lihat pembahasan pertama, kumpulan amalan ringan bagi orang sibuk. Sekarang kita bahas amalan ke-6, mandi Jumat. Monggo dibaca. Kumpulan amalan ringan bagi orang sibuk. Dari Aus bin Aus radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mandi pada hari Jumat dengan mencuci kepala dan anggota badan lainnya, lalu ia pergi pada awal waktu atau ia pergi dan mendapati khutbah pertama, lalu ia mendekat pada imam, mendengar khutbah serta diam, maka setiap langkah kakinya terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Hadis riwayat Tirmizi. Disebutkan maniktasala, siapa yang mandi pada hari Jumat, wa ghassala, lalu dia mencuci kepalanya dan anggota badan lainnya, wa batakara, dan dia berpagi-pagi pergi sholat Jumat, enggak telat, makin cepat makin baik, wadana, dan dia dekat dengan imam, lalu wastama'a, dan dia mendapati khutbah pertama lalu ia mendekat pada imam, kemudian wastama'a, ia benar-benar mendengar khutbah, wa ansota, dan dia diam. Berarti ketika khutbah Jumat berlangsung, para jamaah tidak boleh berbicara. Kana lahu bikulli khutwatin, maka untuk setiap langkah kakinya, yakhtuha, di mana ia melangkah, ajru sanatin siyamuha wa qiyamuha, terhitung seperti puasa dan sholat setahun. Terhitung seperti apa? Puasa dan sholat setahun. Nah, itu pahalanya digaris bawahi, seperti terhitung puasa dan sholat setahun. Amalannya ringan, pahalanya besar. Amalannya satu di sini disebut mandi Jumat. 2, pergi pagi-pagi, artinya lebih cepat menghadiri khutbah Jumat. 3, dekat dengan imam. Jadi kalau datang gak mojok duduk di belakang, Pak, di sop pertama. Kadang itu ada yang sudah hadir, wah enak iki, sandaran, mumpung tiangnya lagi kosong, terus sandaran di tiang.
Padahal mboten sepuh. Kalau sepuh ya wajar. Maka paling bagus kalau sudah datang langsung di depan, makin dekat dengan imam. Kemudian wastama'a, ada berikutnya lagi mendengarkan khutbah Jumat. Wa ansota, kalau dengar diam, nggak boleh ngobrol. Ada yang ucapkan salam, assalamualaikum, temannya baru datang misalnya, nggak dijawab. Temannya lagi nyapa, pripun kabare? Piye kabare mas? Jawab nggak? Nggak dijawab. Ada yang ngajak selamat, yang penting nggak ngomong. Kalau jenengan nyambut lagi, ngomong lagi, gimana warungmu? Sudah tutup apa belum? Malah ngobrol, dijawab meneh. Nggak boleh. Suruh apa tadi? Diam. Ketika khotib sudah naik mimbar. Kalau sebelum khotib naik mimbar nggak masalah. Pahalanya tadi setiap langkahnya yang ia langkahkan, pahalanya itu seperti puasa setahun atau sholat setahun. Masya Allah, pahala yang besar. Kita lihat lagi hadis yang kedua. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mandi kemudian mendatangi Jumat, lalu ia sholat semampunya dan dia mendengarkan khutbah hingga selesai, kemudian ia lanjutkan dengan sholat bersama imam, maka akan diampuni dosa-dosa yang dilakukannya antara hari itu dan hari Jumat yang lain. Bahkan ditambahkan 3 hari, totalnya berarti 10 hari. Hadis riwayat Muslim. Hadis riwayat Muslim. Ini pahalanya diampuni kesalahan-kesalahannya dari Jumat yang satu ke Jumat berikutnya. Berarti seminggu. Seminggu berarti berapa hari? 7. Ditambahkan 3 hari, berarti berapa totalnya? 10. Maka kalau dia lakukan amalan mandi Jumat, kemudian saat nunggu sholat Jumat dia lakukan sholat semampunya, kemudian dia mendengar khutbah Jumat diam sampai selesai, lalu dia sholat bersama imam, maka pahalanya diampuni dosanya antara Jumat yang lalu dan Jumat berikutnya, ditambahkan 3 hari, berarti totalnya jadi 10. Lihat sini amalannya mandi Jumat, lalu ketika mau menunggu khutbah Jumat, sholat semampunya. Berapa rakaat? Bebas. Berhentinya sampai kapan? Sampai khotib naik mimbar. Sholatnya bagaimana? Kali rakaat salam, kali rakaat salam, kali rakaat salam, kali rakaat salam, kali rakaat salam. Mau sampai 100 rakaat pun boleh. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Berjatan situ sholat sunnah mutlak, tidak dibatasi jumlah rakaat sampai nantinya khotib naik mimbar. Itu namanya sholat sunnah mutlak. Meskipun nanti matahari di atas kepala, padahal matahari di atas kepala sampai matahari tergelincir ke barat, itu waktu terlarang untuk sholat. Namun ketika hari Jumat ini pengecualian, lakukan 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, walaupun sampai 100 rakaat. Lalu ketika imam khutbah dia diam, lalu nanti dia laksanakan sholat Jumat barengan imam. Pahalanya diampuni dosa selama 10 hari. Sekarang lihat hadis berikutnya lagi. Tak bacakan hadis dulu semuanya. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang mandi pada hari Jumat dan bersuci semampunya, lalu memakai minyak dan harum-haruman dari rumahnya, kemudian ia keluar rumah, lantas ia tidak memisahkan di antara 2 orang, kemudian ia mengerjakan sholat yang diwajibkan, dan ketika imam berkhutbah ia pun diam, maka ia akan mendapatkan ampunan antara Jumat yang satu dan Jumat yang lainnya. Hadis riwayat Bukhari. Jumat satu dan Jumat yang lainnya berarti selama 1 minggu dapat ampunan dosa tadi. Amalannya di sini mandi.
lalu memakai minyak wangi, maka hari Jumat itu lebih wangi. Pakai apa? Hah? Tak kira guru nganggo sabun wis wangi. Parfum. Sudah punya parfum belum, Pak? Belum. Tuku. Iya ya. Jadi di rumah itu wangi, di depan istri juga. Jangan menuntut istrinya saja yang wangi. Jenengan yo baunya ya kayak gitu. Sebisa mungkin itu wangi. Pakai apa tadi? Parfum. Tak kira sabun mandi. Apa spray? Sebisa mungkin itu wangi, apalagi hadiri khutbah Jumat. Kenapa kok dituntut hadiri khutbah Jumat, hadiri sholat Jumat kok dalam keadaan wangi? Soalnya kumpul banyak orang. Kumpul banyak orang hadir. Jadi dia di sampingnya nanti cium wanginya, Masya Allah wangi sekali. Maka kebiasaan wong Arab itu biasanya hari Jumat itu mandi parfum. Apa? Mandi parfum. Parfumnya ini setengah botol itu iso entek loh ini. Disemprot dari ujung rambut sampai bawah itu. Mereka juga punya kebiasaan itu pakai kayu gaharu. Kayu gaharu itu nanti dibakar, kayu kemenyan itu loh. Ada yang pernah lihat saya pakai kemenyan kan di DS? Nah itu kayu gaharu. Dikira tak bakar kemenyan itu. Itu kayu gaharu. Kayu gaharu itu dibakar di dalam ruangan, jadi ruangannya juga wangi. Terus nanti ada tungku kecil ya, itu diputar, digilir dari jamaah sana sampai sana, muter sak ruangan ini dipakai itu. Jadi baunya itu didekatkan pada bajunya, yo jadi bajunya yo wangi. Saking rajinnya mereka ketika lihat jamaah kanan kiri itu nggak pakai parfum, ditawarkan itu parfumnya. Pak ini Pak parfumnya dipakai aja, diolesin aja. Atau dia oles nanti ke tangannya jamaah kanan kiri. Itu orang tak gowo ya parfumnya. Ngantri malah orang ngaji. Diolesin satu-satu, dia itu cari itu. Jadi tiap mau berangkat tuh dia beli sak botol. Terus ketemu orang, dia olesin situ. Jadi jenengan pakai gini wangi, Masya Allah. Dikasih gratis. Gak pernah lihat di Karangrecek di Wonosari tau? Belum kan jamaah kayak gitu kan? Saking baiknya loh itu, coba lihat. Orang pelit-pelit. Dibagi itu tadi minyak wangi. Kalau mau dicontohkan di masjid-masjid panjenengan semuanya, itu di depan masjid ngasih kotak berisi parfum-parfum kecil-kecil itu dikasih pakai gratis. Itu kalau mau. Oh di DS belum ya? Oh besok nanti tak kasih nanti gratis. Jadi ketika masuk itu langsung diolesin di tangan gitu. Orang disai, ini untuk pakai berikutnya. Jadi nanti yang datang berikutnya oles lagi, taruh lagi di tempatnya gitu. Itu kalau mau dicontohkan kayak gitu. Itu dilebih-lebih lagi dituntut ketika hari Jumat. Kenapa hari Jumat tadi? Orang banyak nih kok kumpul. Maka kalau disuruh pakai minyak wangi, jenengan jangan sampai bau nggak enak itu masuk masjid pada hari Jumat. Contoh bau tidak enak apa? Biasanya enggak kok, kalau pas pergi Jumat itu bau pete itu enggak. Apa? Rokok tadi. Ini tak singgung ini. Jangan dari rumah berangkat pergi ke masjid tarik rokok. Ini sudah bau, ini penuh asap rokok loh nih. Ditambah lagi kalau dia ngomong lagi itu bau rokok nggak enak. Apa bau rokok enak, Pak? Coba ditiup napasnya aja, gitu coba. Enak nggak? Jadi diubah. Dari rumah bau mulutnya sudah wangi enak, sampai ke masjid itu masih bau wangi parfum tadi. Atau beli parfum yang 10 ribuan itu cari di toko itu loh, ada di Wonosari juga ada, disemprot nanti dimandikan itu di baju. Paham ini Bapak? Tuku nggih? Ya, besok Jumat dipakai. Kan hari Jumat tadi sudah lewat. Itu.
Wa yudahinu min duhnihi, dia pakai rambut ini, kalau kebiasaannya sih Nabi SAW sebut ya, rambut juga itu dipakaikan minyak rambut kalau mau. Namun biasanya kalau minyak rambut sekarang itu agak terlalu mengganggu rambut itu ya. Ini beda dengan minyak wangi yang ada dulu untuk rambut khusus di kalangan orang Arab, itu beda. Kalau sekarang yang punya anak-anak itu wah cuma pingin rambutnya supaya apa? Keras gitu kan, kelihatan kaku. Nah, bukan seperti itu yang dimaksud. Maksudnya dia berpenampilan lagi dengan minyaknya tadi sehingga tampil rapi. Nah terus di situ dikatakan ketika masuk ada jamaah yang duduk itu jangan dipisah, suruh pisah. Jenengan telat ya sudah, tempatnya di belakang ya di belakang, jangan ganggu orang yang sudah duduk. Kalau pengajian nggak apa-apa, ini khusus untuk hadiri sholat Jumat. Kemudian dia sholat dan ketika itu diam ketika mendengar khutbah. Satu hadis lagi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebagaimana mandi janabah lalu berangkat menuju masjid, maka dia seolah berkurban dengan seekor unta. Barang siapa yang datang dari bawah dulu, barang siapa mandi pada hari Jumat. Barang siapa yang datang pada kesempatan waktu kedua, di paling bawah. Barang siapa mandi pada hari Jumat sebagaimana mandi janabah lalu berangkat menuju masjid, maka dia seolah berkurban dengan seekor unta. Barang siapa yang datang pada kesempatan waktu kedua, maka dia seolah berkurban dengan seekor sapi. Barang siapa yang datang pada kesempatan waktu ketiga, maka dia seolah berkurban dengan seekor kambing yang bertanduk. Barang siapa yang datang pada kesempatan waktu keempat, maka dia seolah berkurban dengan seekor ayam. Dan barang siapa yang datang pada kesempatan waktu kelima, maka dia seolah berkurban dengan sebutir telur. Dan apabila imam sudah keluar untuk memberi khutbah, maka para malaikat hadir mendengarkan zikir khutbah tersebut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maniktasala yaumal jum'ati ghusl janabati, siapa yang mandi pada hari Jumat seperti mandi junub. Berarti di sini disebutkan tata caranya. Mandi Jumatnya itu bagaimana? Seperti mandi junub. Mandi Jumat ini ditujukan untuk siapa? Yang mau berangkat ke masjid untuk sholat Jumat. Kalau ibu-ibu tidak disuruh mandi Jumat kalau tidak pergi sholat Jumat. Maka ibu-ibu nggak disuruh di sini. Ini cuma berlaku untuk bapak-bapak kaum pria yang pergi melaksanakan sholat Jumat di masjid. Mandinya bagaimana? Seperti mandi junub. Mandi junub itu bagaimana bapak ibu-ibu? Mandi besar. Iya, caranya bagaimana? Semua apa? Dari ujung rambut sampai ujung diapain? Dibasahin apa diguyur air? Atau cuma diusap aja? Diguyur air. Syarat atau rukun mandi junub itu ada dua. Ya, rukun mandi junub itu ada dua. Satu, niat. Dua, meratakan air ke seluruh tubuh. Diulang, satu, niat. Dua, meratakan air ke seluruh tubuh. Dalilnya apa? Firman Allah surat Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junuban fattahharu. Jika kalian dalam keadaan junub, maka mandilah. Mandinya itu tadi bagaimana? Dalam ayat tidak disebutkan urutan seperti wudu. Cuma disuruh yang penting seluruh badan ini rata dengan air. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Termasuk ibu-ibu juga kalau mandi harus basahi seluruhnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kecuali satu mandi untuk ibu-ibu, yaitu mandi haid. Mandi haid setelah suci saking haid atau nifas itu berbeda dengan mandi junub. Kalau mandi haid untuk ibu-ibu, karena ibu-ibu kan biasanya rambutnya panjang.
Biasanya kalau rambut panjang ada apanya di belakang, Bu? Ikatan rambut ya. Nah, ketika mandi saking suci haid atau nifas, ikatan rambutnya dilepas. Biar rata semuanya dengan air. Kalau mandi junub tidak disuruh lepas, tidak masalah. Kok dibedakan antara mandi junub dengan mandi haid? Mandi haid berapa kali, Bu? Sebulan? Berapa? 1 kali. Kalau mandi junub, mandi besar? Sudah paham jawabannya, Pak? Tiap pagi. Tiap pagi kata bapak-bapak. Maka kalau disuruh lepas ikatan rambut setiap mandi junub, ya repot. Betul nggak ibu-ibu? Makanya diberikan keringanan. Yang penting sudah ada air kena rambut sudah. Namun kalau untuk mandi haid gimana? Disuruh lepas. Dan ditambah lagi yang berbeda lagi kalau ketika mandi haid, karena haid itu darah yang tidak bersih, maka dianjurkan lagi untuk wanita. Kalau di masa silam Nabi SAW anjurkan untuk mandi sekalian dengan daun bidara. Ada nggak? Ya di samping rumah ada nggak, ibu-ibu? Sulit. Berarti diganti dengan pakai sabun dan sampo. Ada nggak sabun, Bu? Nah, itu diganti pengganti daun bidara. Kembali ke mandi junub, berapa rukunnya? 2. Namun di samping rukun, kalau kita mau penuhi ada namanya sunnah-sunnah mandi. Apa sunnahnya? Pertama diawali dengan mencuci kemaluan. Sunnah mandi. Kemudian yang kedua mencuci tangan. Kemudian yang ketiga berwudu. Kemudian yang keempat mengguyur kepala. Ambil air, guyur kepalanya. Dari kepala dulu. Kalau bisa sampai ini. Apa ini? Sela-sela rambut. Ya, sampai akar rambut ini. Sela-sela rambut ini kena juga. Kecuali tadi mandi apa, Bu? Kalau mandi haid baru lepas ikatan rambut. Kalau mandi junub enggak. Ibu enggak lepas enggak apa-apa, enggak repot, Bu. Islam berikan keringanan. Kalau junub tiap hari. Sudah, setelah itu guyur. Ya, bagian anggota tubuh yang lainnya, kepala, terus mukanya, nih badan, yang lainnya mulai dari kanan, kemudian kiri, terus kaki kanan, terus kiri, terakhir cuci kaki. Ya, terakhir cuci kaki. Itu mandi apa? Junub. Setelah itu kalau mau cuci kakinya disarankan, dianjurkan pindah tempat. Nah, ini saya posisi mandi di sini, Ji. Nah, mau cuci kakinya pindah kanan atau kiri? Ustadz, kamar mandi saya cuma 1 meter kali 1 meter. Ya sudah, gak pindah tempat gak apa-apa. Cuma dianjurkan. Dianjurkan pindah tempat. Seperti diterangkan dalam hadis Maimunah. Jadi cara sempurna seperti itu. Diawali dengan wudu. Namun kalau kita nggak pakai wudu nggak apa-apa, mau cuma cari sah, berarti cuma 2 rukun yang dipenuhi. Apa tadi rukunnya? 1 niat, 2 meratakan air ke seluruh tubuh. Ini sudah sah. Berarti kalau meratakan air ke seluruh tubuh, misalnya nggak ada air di rumah, cuma ada air laut misalnya, boleh nggak? Boleh atau tidak? Boleh. Saya tinggal di pinggir pantai, lihat wah air tawar sudah habis, cuma ada air laut. Langsung saya bismillah, aku niat mandi junub, langsung tak nyemplung itu dalam air, terus metu keluar. Seluruh air ini sudah kena ke seluruh badan, boleh nggak? Boleh. Sah atau tidak? Sah. Asin, ya kan kita cuma cari sah. Pikiran asin atau badannya kok lengket dengan air asin tadi, pikiran belakangan. Yang penting saya suci dulu dari junub.
Yang penting sudah mandi junub. Sudah, itu ringkasan tentang mandi junub. Silakan dipraktekkan. Kapan? Terserah ya. Terus kapan Nanti mandi Jumat maksudnya. Sudah ya. Jadi mandi Jumat dilakukan seperti mandi junub. Kemudian berangkat ke masjid, makin cepat datang ke masjid pahalanya makin besar. Di sini Nabi SAW urutkan, lihat. Yang berangkat lebih awal seperti berkurban apa tadi? Unta. Berarti unta. Terus yang kedua, kalau berangkat lebih lambat lagi, sapi. Terus yang ketiga, kambing yang bertanduk. Terus yang keempat, ayam. Terus yang kelima, telur. Jadi ingat urutannya ya. Unta, sapi, kambing bertanduk, ayam, telur. Berarti kalau dia datang pas lagi azan, berarti dapat apa? Telur. Pokoknya makin cepat dapat unta. Berarti pas azan lagi datang, berarti dapat apa? Sapi itu jam 10 paling. Iya. Dapat apa? Telur. Ini kan pas itu sudah dekat itu tadi kan. Setelah itu imam keluar. Berarti cuma dapat apa? Ya Allah, telur. Kalau pas imam itu sudah mau selesai khutbah dapat apa coba? Hah? Kosong berarti. Nggak dibahas di sini. Nah, ini jadi dalil para ulama tentang mana yang lebih utama untuk dijadikan kurban. Yang lebih utama unta dulu 1 ekor, kemudian sapi 1 ekor, kemudian kambing 1 ekor. Ini dalilnya. Mereka berdalil mana yang lebih utama dijadikan kurban, mulai dari unta, kemudian sapi, kemudian kambing, masing-masing 1 ekor. Namun kalau sudah dibagi sapi jadi 1/7, maka lebih utama kambing 1 ekor utuh dibandingkan dengan 1/7 sapi. Namun biasanya dicari daging kambing apa daging sapi? Sapi. Ya sudah, nggak apa-apa. Yang penting kurban. Nah sekarang catat ringkasan amalan-amalan pada hari Jumat. Amalan yang ada pada hari Jumat. 1. Ini saya catat dari penjelasan Syekh Said bin Waf Al-Qahtani dalam Shalatul Mu'min. Ini khususan hari Jumat ya, khususan hari Jumat. Amalan-amalannya. 1. Pada waktu subuh imam membaca. Ini subuh pada hari Jumat ya. Subuh pada hari Jumat imam membaca surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Pun hafal? Belum, ya sudah berarti. Yang penting kan sudah beritahu saja. Namun kalau jenengan bapak ibu-ibu lagi umroh atau haji, ini jadi kebiasaan di Saudi Arabia, setiap hari Jumat pada waktu subuh dibacakan surat As-Sajdah dan surat Al-Insan. Berarti ketika baca surat As-Sajdah di rakaat pertama ada sujud tilawah. Biasanya orang Indonesia nggak paham. Lihat imamnya Allahu Akbar, imamnya mau turun sujud. Dia bingung, wah ini apa ini langsung turun sujud. Maka sering ada yang nanya, Ustadz gimana kalau imam ketika sholat itu langsung turun sujud, nggak rukuk, nggak itidal? Jangan-jangan imamnya itu lagi sujud apa? Tilawah. Atau ada yang nanya, Ustadz saya pernah dapati imam sholat subuhnya itu 3 rakaat.
Kenapa 3 rakaat? Dia nggak paham kalau ketika itu lagi sujud tilawah. Karena setelah sujud tilawah, Allahu Akbar, turun sujud, bangkit lagi, Allahu Akbar, lanjut lagi maca surat. Dia nggak paham. Saya pernah dapat pertanyaan itu, Ustadz, saya di belakang imamnya ini satu masjid, imamnya ini sholat subuhnya 3 rakaat. Saya balik nanya, ini TKI yang nanya. Ya, saya balik nanya, itu sholat subuh, hari apa itu? Hari Jumat. Oh, itu lagi sujud tilawah. Karena nggak paham. Nah, sudah. 2. Dianjurkan memperbanyak sholawat pada hari Jumat dan malam Jumat. Karena Nabi SAW katakan, aksiru minas sholati ala yaumil jum'ati wa laylatil jum'ati. Perbanyaklah sholawat pada hari Jumat dan malam Jumat. Kemudian yang ketiga, amalan khusus pada hari Jumat lagi, melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Yang tidak diwajibkan untuk 5 orang. 5 orang ini nggak wajib. Selain ini jadi wajib. Catat yang tidak wajib sholat Jumat. 1. Anak-anak. 2. Wanita. 3. Budak. 4. Orang sakit. Kalau sakit berat ya. 5. Musafir. Ulang, yang tidak wajib. 1. Anak-anak. 2. Wanita. Ibu-ibu berarti. 3. Budak. 4. Orang sakit. 5. Musafir. Namun kalau 5 orang ini melaksanakan sholat Jumatnya sah dan tidak perlu lagi sholat duhur. 5 orang ini laksanakan sholat Jumatnya sah dan tidak perlu diganti sholat zuhur. Tidak perlu lagi melaksanakan sholat zuhur. Terus amalan yang keempat, mandi Jumat. Hukumnya sunnah muakkad, sunnah yang sangat-sangat dianjurkan. Waktunya itu mulai dari masuk subuh sampai mau berangkat Jumat. Jadi siapa yang sudah masuk subuh, sudah melaksanakan mandi, sudah dikatakan mandi Jumat. Kalau dia mau melakukan paling afdol, mau berangkat sholat Jumat. Namun kalau dari pagi-pagi sebelum berangkat sekolah atau sebelum berangkat kantor, boleh mandi Jumat. Hukumnya apa tadi? Sunnah muakkad. Terus yang kelima, pakai minyak wangi atau parfum. Terus yang keenam, bersiwak ketika mau pergi sholat Jumat. Bersiwak berarti pakai kayu siwak. Kayu siwak nih. Tuku. Saya nggak lihat kok. Ini cuma seareal ini, cuma 3.000. Tapi ini sudah keras banget kayak gitu. Ini kayu siwak. Tak simpan aja lah, nanti diambil. Sudah. Terus yang keberapa? 7. Pergi lebih awal untuk sholat Jumat. 8. Ketika menunggu imam, dianjurkan memperbanyak sholat, zikir, dan membaca Al-Quran. Apa tadi? Sholat, zikir, dan membaca Al-Quran.
Quran sampai imam naik mimbar. Dan biasanya ya, imam yang khotib dengan imam itu satu paket, tidak dipisah. Yang jadi khotib itu juga berarti jadi imam sholat, lebih bagus. Di samping juga masjid itu nggak pusing ngurus 2 orang, amplopnya bersiji, kegampangannya. Jadi kalau yang jadi khotib sekaligus jadi apa? Imam, lebih afdol itu. Dan Nabi SAW seperti itu, satu paket itu. Terus yang ke-9, diam ketika mendengar khutbah. Diamnya di sini dihukumi wajib. Kecuali misalnya ini bisa dengan suara lirih. Imam lagi baca, imam lagi menyampaikan khutbah sampai pada nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita baca sholawat. Sholawatnya cukup lirih saja. Sallallahu alaihi wasallam, gitu. Namun kalau jadinya interaksi, ini datang ucapkan salam kepada kita, maka tidak dijawab. Kalau ada yang baru datang, hadiri sholat Jumat, terus dia ucapkan salam, assalamualaikum, tidak perlu dijawab. Itu namanya interaksi 2 orang. Namun kalau satu arah boleh, imam boleh saja negur jamaah di belakang yang ribut. Dia potong khutbahnya, adik-adik yang di belakang tolong diam. Boleh. Dia negur. Satu orang lagi, makmum jamaah di belakang negur imam, imamnya salah. Misalnya salah baca ayat gitu, makmum langsung negur imam, yang benar ini. Cukup satu arah saja. Seperti itu masih boleh. Terus amalan yang ke-10, baca surat Al-Kahfi. Bagaimana baca waktunya di sini? Bacaannya dibaca kapan? Bisa malam Jumat, bisa pada hari Jumat. Berapa ayat yang dibaca? Kalau bisa total seluruh surat Al-Kahfi 1 sampai 110 dibaca. Ayat 1 sampai 110 dibaca. Kemudian amalan yang terakhir, dianjurkan memperbanyak doa pada hari Jumat. Amalan keberapa itu? 11. Disunahkan atau dianjurkan memperbanyak doa pada hari Jumat. Kapan waktunya? Para ulama beda pendapat. Ada 2 pendapat yang dikuatkan oleh para ulama. Antara duduk 2 khutbah, imam itu duduk antara 2 khutbah, ada kesempatan imam di situ diam, maka makmum berdoa. Atau yang kedua, setelah asar sampai tenggelam matahari pada hari Jumat. Setelah asar sampai tenggelam matahari pada hari Jumat. Namun sebagian ulama katakan, seperti Syekh Sa'id bin Waf Al-Qahtani, beliau katakan silahkan pilih waktu kapanpun juga boleh pada hari Jumat, silahkan untuk memperbanyak doa. Ini berlaku juga untuk ibu-ibu di rumah. Hari Jumat waktu terkabulnya doa. Dan itu amalan-amalannya. Adapun yang lainnya itu cuma menceritakan tentang keistimewaan hari Jumat. Misalnya Syekh Sa'id bin Waf Al-Qahtani itu katakan, Jahannam, api neraka itu tiap hari itu nyala, illa yaumal Jum'ah, kecuali pada hari Jumat.
Pada hari Jumat itu dikatakan, termasuk juga di sini dijelaskan oleh Imam Ibnul Qayyim, itu tidak nyala seperti hari-hari yang lainnya karena hari Jumat hari istimewa. Wallahu a'lam bishawab. Itu 11 amalan pada hari Jumat. Mungkin hari Jumat kita jadi hari Jumat penuh berkah. Demikian, mudah-mudahan manfaat, semuanya diparingi sehat, panjang umur, kita dimudahkan untuk nambah ilmu, nambah ibadah. Moga-moga kita senantiasa istiqomah dan diberikan husnul khatimah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.